Manusia boleh berkata musim ini, tahun ini akan menjadi musim yang berat. Manusia boleh memprediksikan 2025 akan menjadi tahun yang sukar. Tetapi di dalam Kristus tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Engkau akan dibawa terbang tinggi bagai Raja Wali. Engkau akan berlari dengan kuat seperti rusa berlari. Melewati badai hidup, sekalipun melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Firman-Nya berkata, kau akan ditanam di tepi aliran air yang daunnya tidak akan pernah layu dan akan menghasilkan buah pada musimnya. Mungkin saat ini kau sedang tidak mengalami menghasilkan buah, tapi janjinya yang pasti, daunmu dan daunku tidak akan layu karena kita tertanam di tepi aliran air hidup, air yang selalu membuat kita terus hidup. Air itu adalah Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Boleh sekali lagi angkat tinggi kedua tanganmu. Katakan bersama. Ku terhubung denganmu. Thank you Lord. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Taruh tangan kanan di dadamu. Ku terhubung. Angkat tangan kirimu dan sembah Dia. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Makin berdiri bersama. Come on. Ku terhubung denganmu, selalu melekat. Haleluya. Oh, firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, katakan firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Yesus, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Angkat tinggi kedua tanganmu.
perlukan dalam hidup kami. Lebih dari Kami butuh Engkau Yesusku. Oh, maka lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi mari katakan, wow, kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Angkat tinggi tanganmu, nyanyikan kemurahan-Mu, katakan lebih dari hidup. Wow, maka lidahku, maka lidah memuji kebesaran-Mu, memuji kemurahan-Mu lebih dari. Maka lidahku, oh thank you Lord, maka lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar malam ini semua apa yang kami lakukan boleh menyukakan hati-Mu. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Pada tahun yang baru, bulan yang baru. Supaya kami tidak melewati tahun ini dengan apa yang kami mau. Tapi kami ingin Tuhan, supaya apa yang Tuhan mau. Bukan pikiran kami, tapi pikiran Kristus. Bukan perasaan kami yang dominan. Tetapi firman-Mu yang menguasai kami semuanya. Biar hati kami tetap berkobar-kobar. Karena Engkau ada di dalam hati kami. Jauhkan dari segala sakit hati. Jauhkan dari segala kebencian, iri hati, amarah. Maupun ketersinggungan, salah paham. Maupun Tuhan kepahitan, kekecewaan. Jauhkan itu. Karena itu merusak Engkau. Firman-Mu yang ada di dalam hati kami. Itu yang merusak masa depan kami. Kami selalu Tuhan diikat oleh iblis hati kami. Sehingga mulut kami boleh memuji-Mu. Kaki kami boleh melangkah di rumah-Mu. Tapi hati kami tetap Tuhan dikuasai sehingga kami tidak bisa membuka hati kami untuk firman-Mu. Tapi malam hari ini kami ingin membuka hati kami. Kami tidak mau dibelenggu oleh iblis. Biar firman-Mu Tuhan membebaskan kami. Supaya hati kami diisi oleh kebenaran. Dan Engkau bertakhta dalam hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati kami semua. Mereka yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, dalam pekerjaan rumah tangga, karir studi mereka, bahkan kesehatan. Kiranya Tuhan Engkau turut campur. Memberikan kekuatan, memulihkan,
menyembuhkan, menyegarkan setiap kami dan memberikan harapan yang tiada pernah berhenti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu memberikan masa depan. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Happy New Year. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita percaya dan kita mau Tuhan menyertai kita. Saudara. Apa yang harus kita lakukan di awal tahun ini? Yaitu hati kita adalah harus menjadi milik Tuhan. Hati kita tidak boleh dikuasai oleh dunia. Karena hati kita ketika dimiliki Tuhan itu menjadi sumber pengampunan. Kalau hati kita iri hati, sakit hati, benci, dendam, kuasa kasih Tuhan tidak akan pernah mengalir. Saudara, bahkan mungkin kita hanya bergereja, tapi kita kehilangan begitu banyak ketika Tuhan bertakhta di dalam hati kita. Hati kita menjadi sumber sukacita dan ucapan syukur. Kenapa? Karena juga sumber pengharapan. Tetapi ketika hati kita dikuasai sakit hati, iri hati, kita hanya melihat orang yang di belakang terus. Kita tidak pernah diberi sukacita. Rasa bersyukur jauh dari hati kita. Selama tahunan kita telah dibelenggu. Padahal kita percaya Tuhan itu selalu memberi masa depan kepada kita. Tapi kita tidak pernah melihat masa depan itu. Selalu kita melihat yang di belakang, masalah kita, musuh kita, iri hati, sakit hati, kebencian, dan tersinggung dan sebagainya. Buang itu semua, engkau akan melihat masa depanmu. Jadi mulai hari ini kita mesti belajar, sisihkan dari sakit hati, sisihkan dari tersinggung, salah paham. Sisihkan supaya kita dewasa. Supaya apa? Supaya kita fokus kepada apa yang Tuhan beri pada kita. Pengharapan itu. Kalau tidak saudara kita tidak akan pernah maju. Biarpun 10 tahun beribadah di gereja. Padahal firman Allah itu menjanjikan yang luar biasa. Ketika hati kita ada Tuhan. Maka sumber kasih itu muncul. Sumber kebaikan itu muncul. Saudara. Jadi kita akan tahu. Kalau sumber kebaikan kita tidak mungkin akan berbicara kejahatan. Kalau sumber kebaikan di sini ada Tuhan bukan kita. Maka yang selalu keluar adalah kebaikan bukan kejahatan. Sehingga Tuhan ajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan tapi dengan kebaikan. Kenapa ada sumbernya? Walaupun kita dijahati saudara. Orang baik saudara itu pasti banyak dijahatin orang. Gak mungkin orang jahat akan menjahati orang jahat. Pasti dia akan dibalas. Jadi orang jahat saudara akan menyakiti orang baik. Dan kalau saudara hari ini merasa tersakiti. Saudara jangan melihat siapa yang menyakiti saya. Kenapa? Saudara mesti tahu karena saudara orang baik. Sehingga saudara tahu aku disakiti. Kurang ajar dia. Siapa dia? Alasannya apa? Gak perlu lagi. Saudara berkata, aku disakiti karena aku orang baik. Amin. Dan orang baik akan mengeluarkan perbendaharaan baik terus. Salah satu mengampuni, berbicara yang baik, dan membalas dengan kebaikan. Karena dia tidak mungkin keluar kejahatan. Tetapi kalau saudara orang baik disakiti, kemudian saudara membalasnya dengan jahat. Saudara kehilangan peluang. Karena itulah taktik iblis. Emosimu digoncang. Sehingga orang di sekitarmu dibuat supaya engkau sakit. Dibuat supaya engkau tersinggung. Ketika engkau mulai marah. Engkau mulai merancang kejahatan. Disitulah sumber kebaikan hilang.
lama-lama kita menjadi orang yang jahat juga. Kita dididik baik puluhan tahun, menjadi jahat hanya waktu sejenak. Oleh karena itu kita lihat dulu firman Allah, setiap orang ada masanya. Tapi Tuhan selalu menuntun orang-orang benar sampai kepada anak cucunya. Kita lihat dulu 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati. Dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Allah." Tuhan, takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah." Saudara masih lebih beruntung. Betul kan? Masih beruntung. Membaca ini saudara masih mengucap syukur, masih beruntung. Tapi orang yang susah ini pun masih punya pengharapan. Kenapa kita tidak punya pengharapan? Kecuali sebuah budi-budi berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Berarti kita tidak boleh malas. Kita harus bekerja lebih keras. Karena sifat iblis itu salah satunya yang membuat kita jatuh itu adalah kemalasan. Kita tidak tahu apa yang kita tabur akan menghasilkan atau tidak. Tapi kita tetap harus menabur. Amin. Kenapa Tuhan enggak waktu dikasih panen saja ini bagus, tabur. Kita akan menjadi orang malas. Tuhan tidak memberikan kepada saudara kapan akan berbuah. Tabur kok enggak berbuah, tabur kok enggak berbuah. Kenapa? Tenagaku sia-sia. Betul kan? Tuhan kan tahu kan baik sama kita. Supaya kita punya sifat itu giat, bukan malas. Jadi kita menabur itu, saudara, kita bekerja itu bukan karena Tuhan ngomong kerja nanti saya kasih uang ya. Tidak, kamu memang harus bekerja. Itu sifatmu harus rajin. Mau susah mau enggak harus rajin. Makanya tetapi jangan terlalu sedikit. Terus. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Saudara, berapa lama dia tuangkan? Capek enggak? Mungkin capek. Tapi dia enggak berkata, "Aku capek." Enggak. Mana lagi? Mana lagi? Mana terus? Terus. Saudara, tetapi untuk cari Tuhan kita selalu capek. Tapi kalau untuk menuang mendapatkan berkat kita, biarpun capek enggak terasa capek. Tapi kalau cari Tuhan sumbernya Tuhan, capeknya minta ampun. Tapi kalau suruh ngitung duit, enggak capek-capek. Termasuk saudara yang teller itu. Enggak punya uang sendiri. Wah, satu hari ini uang, padahal bukan uangnya. Ini sifat kita harus dirubah. Tahun baru Bapak Ibu.
ibu ini gak merasa capek. Mungkin ada berapa puluh buli-buli, cepat pinjam. Padahal sudah capek dia. Kenapa saudara? Fokusnya kepada berkat. Gak capek. Harusnya fokusnya kepada berkat, oke. Dia harus lebih fokus kepada sumber berkatnya. Kalau berkatnya ini membuat dia sampai tangan pun sakit. Kita sama Tuhan bukan bicara tangan. Aku tidak akan pernah lelah. Amin. Walaupun aku harus sakit sekalipun, aku akan tetap mengasihi dan melayanimu. Jadi jangan cuma bicara berkatnya. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu. Lalu bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat hal yang pertama. Setiap masalah itu adalah peluang dan tantangan bagi kita. Bukan setiap masalah itu membuat kita putus asa. Karena kita itu ada Tuhan dalam hidup kita. Orang yang berhenti untuk saudara mengambil keputusan atau berbuat sesuatu atau putus asa, dia tidak akan pernah maju. Tapi orang yang terus saudara berusaha, walaupun mungkin usaha itu banyak gagal, tetapi dia akan berhasil suatu hari. Sebab itu mental kita, jangan mental itu saudara cuma berhasil. Loh, saya harus mental berhasil. Semua orang itu keinginan akhir. Tapi mental kita bukan mental berhasil saja. Tapi mental kita adalah usaha tidak pernah lelah. Amin. Pak, mesti mentalnya berhasil. Kalau berhasil kamu cuma nyari. Mana yang berhasil, mana enggak. Apakah ada manusia tahu bahwa yang dikerjakan itu berhasil atau tidak? Itu memang keinginan kita. Tapi untuk mencapai keinginan kita itu, mental kita itu adalah orang yang tidak pernah berhenti berusaha. Amin. Terus berusaha. Kalau orang tidak berusaha akan menipu dirinya sendiri. Makanya setiap masalah itu peluang dan tantangan. Tanya orang-orang yang besar yang berhasil. Pasti melewati masalah-masalah tantangan. Jadi sebagai anak Tuhan, saudara, Tuhan gak memberikan saudara terlalu gampang jalannya. Tapi Tuhan melatih mental kita. Dan sekarang saya melihat orang-orang Kristen, mentalnya saudara sudah mulai merendah. Karena selalu cuma bicara berkat, nunggu berkat. Saudara, cuma doa. Padahal saudara tahu memang doa itu benar. Tapi apa yang didoakan? Yaitu usaha kita, bukan? Apa yang kita doakan? Rencana kita, bukan? Terus apa yang didoakan kalau nggak ada usaha, nggak ada rencana? Hanya cuma minta keinginan saja. Buat aku kaya, buat aku ini. Terus apa jalannya? Sebab itu saudara, masalah itu jangan dilihat masalah. Itu saudara sebenarnya itu jalan yang menuntun kita. Aduh, masalah itu yang menuntun kita. Waduh Pak, masalah kok nuntun kita? Nuntun kepada Tuhan. Amin. Supaya kita jangan jalannya kalau saudara berhasil terus menjadi sombong. Kalau ada masalah saudara, mudah-mudah begitu, enggak mudah. Gereja kita di sini, di PIK 2 ini pertama kali buka memang tanggal 8 Desember. Tapi saudara tahu, PIK 2 ini menjadi sangat populer gara-gara PIK 2, bukan gara-gara gereja. Sampai sekarang omongan PIK 2, PIK 2, PIK 2 terus saudara. Ya, sampai PT-nya itu juga kedodoran sekarang, masalahnya begitu banyak. Jadi jangan melihat di balik kesuksesan pasti ada tantangan. Di balik tantangan pasti ada juga jalan kemenangan. Tapi kalau kita berhenti di tengah jalan gak akan selesai.
Oleh sebab itu kita ini saudara selama hidup disebut pejuang. Mana bisa pejuang Pak? Berjuanglah melalui pintu yang sempit. Tuhan gak katakan melangkah di pintu yang lebar. Di jalan yang lebar. Santai. Lebar. Tapi sempit berjuang. Karena banyak orang berundun di sana. Artinya di situ itu adalah harus ada perjuangan kompetisi. Iman itu kompetisi, pertandingan. Tapi bukan menjatuhkan orang lain. Tapi kompetisi dengan diri kita sendiri. Kalau tahun ini aku lakukan apa kepada Tuhan, tahun depan aku akan lakukan lebih daripada itu. Amin. Bukan semakin menurun. Saya mau tanya saudara, kalau berkat saudara mau semakin turun atau semakin naik? Saya ingin hari ini rumah mewah nggak apa-apa. Tahun depan hilang gentengnya separuh. Tahun depan pintunya hilang. Nggak ada saudara. Pasti tambah tahun tambah bagus. Nambah TV 20 in jadi 40 in. Betul kan? Harus kalau saudara seperti itu berarti menambah usaha, menambah doa, menambah dekat kepada Allah. Sumber itu tidak boleh dijauhkan dari kita. Karena kebutuhan kita setiap tahun bertambah. Berarti kita harus mendekat Tuhan semakin dekat. Bukan semakin banyak berkat semakin menjauh, itu selalu kesalahan. Kita lihat dulu saudara, Lukas 1 ayat 37. Baca firman ini bersama-sama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iya Allah Pak, itu mulut kita memang tahu Allah tidak ada mustahil. Tapi saya berkata itu kan Allah. Loh kalau memang itu Allah, tidak ada mustahil, kenapa gak mau dekat? Loh saya tahu Pak bagi Tuhan itu semua bisa. Loh kalau saya tahu bisa kenapa gak mau dekat? Kalau saudara ketemu orang yang hebat, mungkin ini saudara ingin mendekat dia. Karena saudara tahu mendekat dia perlu. Saudara yakin Tuhan tuh luar biasa, tapi gak mau mendekat. Jadi itu satu teori agama yang melekat di pikiranmu, menjadi satu hafalan yang kamu akui, tapi dalam tingkah laku kita tidak pernah mengakuinya. Makanya dikatakan saudara, kita kalau percaya Tuhan itu bukan dengan mulut. Mengaku dengan mulutnya, betul kan? Percaya dengan hatinya. Luar biasa enggak? Jadi bukan cuma mengaku saja. Ada perubahan dalam hidup ini. Ini tahun yang baru. Kita harus mengubah diri kita. Bukan berarti kita salah, bukan. Tuhan yang hebat itu ayo kita datengin terus. Ya, kita lihat satu poin lagi. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus. Katamu, jika engkau dapat. Yesus katakan apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya mau salahkan lagi Tuhan. Sudah percaya Tuhan itu hebat. Tapi gak cari. Berarti itu agamawi. Sorry kita ngomong agamawi jujur aja. Dan sekarang ajarannya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yakin Pak. Tapi gak pernah lakukan. Agamawi juga. Hati kita sudah biasa melihat orang lain. Hati kita sudah biasa iri hati, sakit hati. Paling seneng ngomongin persoalan orang lain. Paling seneng ngurusin orang lain. Paling seneng saudara ngomongin orang lain. Nyinggung kita sakit hati, tersinggung, salah paham. Paling seneng itu di situ. Ngomonglah firman Allah ini. Untuk saling membangun. Saya naik mobil ke gereja Bes yang di Solo. Padahal saya ngantuk saudara. Ada 3-4 orang di mobil. Saya kasih pertanyaan. 3 jam daripada ngantuk. Saya nggak bisa jawab, saya kasih pandangan-pandangan. Pulang sama sampai jam 1 pagi. PP. Supaya mereka bertumbuh. Amin. Jadi kita nggak bicara, oh ya ini, aduh. Sudahlah, itu kalau kumpul dengan orang lain. Yakinlah dalam dirimu ada kuasa yang luar biasa.
Tapi kuasa itu jangan cuman ya Tuhan aku meminta hari ini ada makanan tek muncul. Bukan. Kuasa itu akan bekerja jikalau kita juga bekerja. Kuasa itu akan ada jika kita usaha saudara. Kuasa itu akan bekerja saudara. Saudara lihat itu listrik. Ada tapi tidak kelihatan di kabelnya kan ada. Itu listrik tidak kelihatan. Tidak kelihatan cuma lihat kabel biasa. Apa dia goyang-goyang begitu saudara? Enggak. Tapi ketika handphonemu mulai hilang apanya itu? Baterainya, cas. Enggak terasa apa-apa. Tapi dia nambah. Gambarnya nambah. Itu namanya kalau engkau sudah mulai berusaha di situ kuasa itu mengalir. Kalau enggak bisa. Hal yang kedua, Tuhan sumber kehidupan dan kebaikan. Jangan pernah putus berhenti untuk berbuat baik. Karena kita dirancang bukan berbuat baik kalau kita mau. Berbuat baik kalau kita suka. Bukan. Memang kita ini adalah saluran dari Tuhan sumber kebaikan. Sumber kemurahan. Teruslah bermurah hati dan teruslah berbuat baik. Walaupun saudara mungkin di luar kemampuanmu, sesuai kemampuanmu. Jemaat Makedonia itu dia kaya akan kebaikan, kaya akan kemurahan, kaya akan perkataan, kaya akan saudara banyak sekali iman. Sehingga dia saudara memberi melebihi dari kemampuan. Karena Makedonia itu dilihat oleh Rasul ketika dia mau pergi ke Asia Tengah, dia mendapatkan satu mimpi. Ada seorang di Makedonia berkata, menyeberanglah kemari. Itu jemaat miskin, tapi kaya akan iman. Itu perubahan. Kenapa? Kebaikannya kaya luar biasa. Gereja itu harus kaya kemurahan, kaya kebaikan. Bukan kejahatan. Ada masalah sedikit, oh gitu, gunjing nama. Itu kejahatan. Ada masalah sedikit, doakan walaupun gak bisa menolong. Doa, daripada ngomongin itu doa, amin. Dari situ kita punya hubungan langsung dengan Tuhan. Bukan hubungan dengan iblis yang selalu ngomongin masalah orang. Supaya kita ini melekat, tadi nyanyikan banyak melekat kepada Tuhan. Ada masalah saudara, oh ngomongin orang larinya ke manusia, iblis masuk. Doakan, terus pikirkan apa yang baik. Sumber kebaikan. Ya kita lihat dulu Matius 6:33 dulu. Ya umumlah ayat ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari berarti usaha. Amin. Cari usaha itu. Makanya saudara mau cari apa? Cari uang, cari apa saja. Saudara, itu usaha. Tapi usaha itu adalah usaha dengan Tuhan dulu. Saudara mau telepon, mau apa saja silakan cas dulu handphonemu. Wah saya baru beli Pak, handphone yang mahal bagus. Ini Pak, ya kalau nggak dicas, ya nggak ada percuma. Itu sama dengan saudara jualan. Saudara kan bukan jualan firman. Saudara itu memiliki firman. Amin. Pendeta bukan jualan firman. Pendeta mengimpartasikan imannya. Firman itu diimpartasikan. Makanya mesti dicas hidup kita ini. Bagaimana kita lihat ayatnya. Amsal 11 ayat 17. Kalau tidak kita itu menipu diri sendiri, sakit hati dong. Orang nipu orang itu salah. Tapi dia tidak pernah sakit hati. Tapi kalau dirinya nipu dirinya sendiri, bukan salah, sakit hati. Betul saudara? Menyiksa dirinya sendiri. Nah ini saudara lihat ini ayat keluar. Orang yang murah hati, berbuat baik kepada diri sendiri. Saya memberikan orang lain minum. Ayo saya bilang, Pak Fengki kan pendeta, ngapain Pak? Susah-susah itu kan nanti wibawa hilang. Kita wibawa enggak pernah hilang. Yang kita munculkan bukan wibawa, kebaikan kemurahan hati saya. Saya tidak pernah menampakkan jabatan saya. Tapi saya ingin menunjukkan fungsi saya. Kalau kita sudah terjebak ke tempat jabatan, kita akan kehilangan fungsi kita. Jadi saya
Gak mau melihat siapa saya. Saya adalah saluran kebaikan Tuhan. Saya kasih orang. Ketika saya kasih, saudara tahu, itu sama dengan berbuat baik kepada diri sendiri. Ada minum satu, udah saya minum sendiri. Ya berarti kamu baik sama dirimu sendiri. Iya, tapi kalau kita bermurah hati kepada orang lain, itu firman Allah berkata, kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Amin. Ini memang firman, saudara nggak bisa kasih contoh, tapi itu memang sudah kejadian. Kalau saya kasih contoh ya repot, terlalu banyak, oke lah. Di Kaseng dulu waktu punya sepeda motor, itu bensin masih berapa? Dia enggak punya uang, waduh enggak ada uang, memang susah, enggak cukup uangnya. Saudara, untuk beli 1 liter pun mungkin enggak cukup. Ada orang datang enggak cukup, cuma 1 liter. Kecuali kalau beli motor yang enggak mampu. Kalau bensin 1 liter ya kasih aja lah, 2 liter itu dikasih. Terima kasih. Mungkin dia berpikir, aku jalan jauh. Anakku mungkin sakit perlu ke dokter. Mungkin pikirannya banyak, saya tidak tahu. Cerita itu dia menceritakan seperti itu. Tapi suatu hari 30 tahun kemudian, dia menjadi kaya luar biasa. Yang dia ingat cuma satu. Ketika aku sepeda motoran, gak ada uang untuk beli bensin. Ada satu orang ngasih 10 sen kepadaku. Dia panggil pegawainya. Bukan, pegawai cari itu. Namanya pasar, nyari itu. Namanya saudara ya market itu. Dia enggak. Cari orang yang pernah nolong saya. Wih, siapa yang bisa? Dicari. Ketemu orang itu. Mungkin punya rumah biasa, toko biasa, sudah tua, mungkin kipas-kipas. Datang di Kaseng, dia enggak kenal. Dia bilang, anakmu sekolah? Iya. Sekolah mana sini? Terus, ya enggak tahu. Sekolah luar negeri, enggak bisa. Kebetulan saya ada dikasih. Bingung, orang siapa ini? Rumahmu tak beli aja, enggak bisa. Gini, rumahmu ambil sendiri, aku berikan baru. Bayangin saudara, terus dia dikasih uang jutaan dolar. Dia berbuat baik kepada orang lain. Itu sama dengan dia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Amin. Loh kenapa? Firman Allah berkata, berbagailah orang murah hatinya. Karena ia akan dapat kemurahan dari Allah, bukan dari orang lain. Kalau engkau kikir, kau jahat. Saudara, untuk menjaga dirimu sendiri, gak salah. Bagaimana Allah akan mengasihi kamu. Amin. Ini kesulitan. Suatu hari itu berapa ya? 25 tahun yang lampau. Saudara mungkin tahu pendeta Irwan. Pendeta Irwan itu ya mungkin di sini ada tahu juga masalahnya. Ada masalah besar yaitu urusan besi. Katanya besinya murah diambil, kapalnya hilang bawa besi, dia mesti nanggung utang, semuanya dikejar-kejar orang. Musuhnya kelompok polisi yang paling tinggi, enggak bisa ngelawan, hidupnya cuma nangis saja. Sudah gitu kena kanker tumor leher. Ketemu kita, berdoa sama-sama. Terus saudara, tetap mencari Tuhan. Satu hari, ya saya sama istri melayani dia juga. Buka tanganmu. Satu. Dia buka. Saudara. Terima. Kasihkan ke tangan kirimu. Kasihkan ke tempat lain. Terima lagi. Kasih tangan kiri. Kasihkan ke lain. Terima. Tuhan ngomong apa? Itulah berkat yang aku berikan kepadamu. Ketika engkau terima, kau kasihkan tangan kiri, kau masukkan. Berkat itu berhenti. Sama dengan minyak dalam buli-buli berhenti. Karena tidak ada buli-buli kosong lagi. Jadi ketika kita terima, kita kan terima pasti masuk sebagian. Pasti juga terima masuk lagi. Tetap untuk nambah modal, usaha. Betul kan?
Saudara kalau terima duit pasti investasi kan? Ya, investasi dagang juga nambah modal pasti juga berutang. Tapi kenapa juga nggak mau berbuat baik? Amin. Kalau berbuat baik itu sama dengan saudara berbuat baik dengan dirimu sendiri kepada masa depanmu. Coba ayat tadi dibaca lagi. Saya ajak saudara untuk merenung ini, satu firman Allah ini. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jangan jadi orang kejam. Amin. Senang kejam itu daripada baik, lebih baik kejam. Ada orang kejam itu bangga. Kalau saya juga nggak biasa. Kalau ada orang begitu ngomong nggak gitu, hati saya sakit, saudara. Sebagai seorang pendeta. Mungkin dulu waktu muda bangga. Wah, aku beli ini, sikat orang, tak terledakkan, jatuhkan orangnya, tak sikat sampai murah, sampai dia sampai bodoh itu. Sekarang saya tidak, saudara. Saya beli tanah, saudara. Ya, karena ada kasus yang saya cerita itu, tanah saya di sini, ini orang punya kasus sebelah, repot terus diajak damai sama Pak Roy nggak mau, sama-sama pendeta soalnya. Akhirnya ribut, saya datang gini, sudah kita beli aja atau kamu beli punya saya. Ya Bapak beli, oke beli berapa? Segini. Gak usah tawar lah, masih murah saudara. Gak lama lagi Pak, tolong ya Pak ya, bayar pajaknya. Sudahlah, saya pikir begitu saudara. Saya bisa kejam loh, lihat harga segini. Oh enggak Pak, turun kamu kan butuh duit. Gini, oh Bapak bayar semua pajaknya. Oh enggak bisa Bapak ini, Bapak saya pres. Oh kalau gitu saya kasih uang 20%. Bulan depan 20% Pak. Oh enggak bisa Bapak, tak tukari mobil. Kejam luar biasa kita ini. Kalau kita bisa, bukan berarti kita royal. Jangan menahan punya orang lain. Dan jangan menahan berkat Tuhan dalam hidupmu berlama-lama. Itu menjadi penyakit seperti gula yang tidak disalurkan untuk kegiatan menjadi gula darah. Jangan pernah menahan, amin, keluargamu, saudaramu, kemurahanmu. Dan yang ketiga, saudara, kita baca dulu ayat tadi dikatakan, kita kembali ke ayatnya tadi, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dan 2 saja, ayat 1 saja. Mulai tahun baru, berbagai orang murah hati, karena akan mendapatkan kemurahan. Berbagai orang suci hatinya, karena akan melihat Tuhan. Berbagai orang membawa damai, karena dia sebut anak-anak Allah. Jangan membuat pertengkaran di tahun-tahun yang baru. Mungkin di tengah tahun baru boleh Pak, di tengah-tengah tahun. Yang menurut kamu boleh lebih baik daripada di depan. Tapi itu tetap gak boleh. Kalau gitu akhir tahun Pak, ya lebih baik daripada di depan. Tapi itu juga tidak baik. Kalau di depan awal tahun sudah bikin berkelahi, damaimu hilang. Lepaslah berjiwa besar, katakan amin dulu. Rubahlah tahun ini aku mau menabur, mau menanam sesuatu yang baik bersama dengan Tuhan. Itu saudara, itu mulai sekarang harus dirubah hidup kita. Gak boleh egois lagi. Tadi sudah, salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Makanya ditolong. Amin. Takut akan Tuhan ditolong. Langsung Elisa berkata, apa yang kamu punya? Kenapa? Karena istrinya ngomong, takut akan Tuhan. Luar biasa enggak? Kalau istrinya coba ngomong gini, hei Elisa, ya, suamiku tuh hambamu, seorang nabi, takut akan istri. Mati saudara, enggak ditolong. Enggak ditolong. Istrinya tuh tahu bahwa suami ini takut akan Allah. Amin. Itu, kalau suami yang ngomong belum tentu dipercaya. Istri yang ngomong. Makanya Elisa gak tanya lagi. Gitu. Gak tanya. Apa yang kamu punya?
Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Saudara, ini Desember. Ya Desember. Suara keras di telinga saya. Selalu ngomong, takut Tuhan, takut Tuhan, takut Tuhan, takut Tuhan, takut Tuhan. Terus. Saudara, dan itulah yang menjadi bagian saya pada tahun baru ini. Takut akan Tuhan. Amin. Gak bisa main-main. Makanya kalau takut akan Tuhan, saudara, sebelum kita baca ya, 2 ayat saja. Saya pernah melihat kitab kehidupan, walaupun itu bukan sesuatu yang bagi saya, saudara, suatu kesombongan. Kalau orang-orang lain boleh mendapatkan keberuntungan, kekayaan lebih dari saya. Mereka dapat keberuntungan lebih populer, lebih kuat, lebih hebat dari saya. Mungkin saya tidak seberuntung dengan mereka. Tapi saya punya keberuntungan sendiri. Yaitu saya punya keberuntungan, saya mendapat banyak hal dari Tuhan. Mungkin suatu hari saya akan dapat keberuntungan seperti mereka. Dan mereka juga akan dapat keberuntungan seperti saya. Saudara, itulah kita gak bisa iri. Tetapi saudara yang saya beri, saya tidak memaksa saudara percaya atau tidak percaya. Karena tugas saya tidak memaksa saudara percaya atau tidak percaya. Tugas saya adalah bersaksi dengan benar. Kalau saudara gak percaya, saya gak masalah. Gak nyalakan saudara. Karena media sekarang banyak orang berbohong. Nggak pendeta ngomongnya pendeta. Bukan pendeta ngomongnya firmannya lancar. Yang pendeta malah ngomong seperti artis. Kan bingung kita. Bingung bukan? Loh betul. Ya nggak pendeta, saudara lihat nggak pendeta. Gayanya nggak pendeta. Yang pendeta malah gayanya lain. Gitu. Jadi nggak nyalain saudara. Ini memang karena kita nggak kenal satu dengan yang lainnya. Nah, ketika saya lihat kitab kehidupan itu, ada 10 kata-kata di dalamnya. Saya akan bicara cuma satu tapi tidak lengkap. Kita akan bicara dari minggu ke minggu, dari minggu ke minggu. Mudah-mudahan kan saya tidak selalu setiap minggu di sini, 1 bulan 2 kali mungkin. Ya mudah-mudahan bisa cepat selesai. Satu hal ini aja bisa lama. Takut akan Tuhan, kita lihat dulu. Dalam kitab itu, kehidupan itu. Pasti salah satu nama saudara dan saya pasti ada dong. Karena percaya Tuhan ya. Nah di samping itu ada banyak hal. Salah satunya takut akan Tuhan. Mazmur 34 ayat yang 9 atau 10. Takutlah akan Tuhan. Hei orang-orangnya yang kudus. Hati. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Janda itu kekurangan. Suaminya takut akan Allah. Suaminya hilang, dia susah gak bisa kerja. Ngurusin anaknya. Suaminya yang pelayanan secukupnya hidupnya. Itu akhirnya tulang punggungnya hilang. Terpaksa utang. Pinjol. Ya pinjol. Ya akhirnya benjol memang saudara. Pinjol gitu. Orang pinjol itu sekarang banyak masalah. Semua rata-rata sepinjol. Terlalu mudah. Apa yang terjadi saudara? Dia gak ada duit, utang. Ini satu bukti. Dia datang kepada Nabi. Suamiku seorang hamba yang takut akan Allah. Tuhan. Apa yang kamu punya? Sedikit minyak. Dia gak banyak ngomong. Pinjam buli-buli sebanyak mungkin. Isi masuk kamarmu. Ingat sama seperti Tuhan berkata. Kalau kamu berdoa masuk kamarmu. Kunci pintumu. Itu minyak-minyakmu sedang berjalan. Amin. Nah saudara tahu begitu dia masuk kamar. Diisi. Setelah selesai habis. Ya sesuai dengan kemampuanmu. Betul enggak? Terserah usahamu. Kalau kamu malas berhenti separuh ya sudah. Gitu loh. Kalau aku ragu-ragu sebentar. Jangan-jangan berhenti. Tak cek dulu. Hilang dia. Dia tetap nuang.
Artinya di sini hidupmu itu adalah curahan dari Roh Allah yang terus mencurahkan kasih, kebaikan, kemurahan hati. Begitu engkau berhenti, kering rohanimu, menjadi egois kembali. Gak ada gunanya jadi Kristen. Nah, apa saudara? Akhirnya sudah, jual, bayar utang, sisanya untuk engkau hidup. Cukup pensiunan dulu, saudara. Dari Tuhan dikasih pensiunan loh dia, luar biasa enggak? Bapak-bapak hari ini yang kerjanya hebat-hebat, gak usah takut Mi. Aku sudah dapat duit, tenang aja di rumah. Ketika kita mati, siapa Mi yang ngurus itu? Tahu nggak saudara? Yang kamu sebut Mi itu siapa yang ngurus anakmu, siapa yang ngurus? Ketika satu hari meninggal saudara, karena kita yakin dengan Allah kita. Kita nggak sampai takut, aduh Tuhan aku kalau mati, anak istriku. Imanmu tidak pernah percaya dengan Tuhan yang hidup. Engkau mengakui dirimu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita selama kita hidup takut akan Tuhan, kau nggak akan takut. Bukan berarti mulai besok mati nggak apa-apa, mati nggak apa-apa. Bukan. Mazmur 115 ayat 11 dan 12 sebenarnya sangat bagus ayat ini. Tapi saya singkat aja. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Katakan amin dulu. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka yang takut akan Tuhan. Makanya sekarang kembali lagi saudara. Desember. Suara itu kencang sekali di telinga saya. Berulang-ulang. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Saudara, kita akan belajar 3 bulan ini. Supaya hati kita di semua gereja best ini yang 50 cabang lebih. Harus takut akan Tuhan. Amin, tepuk tangan dulu Tuhan. Kita harus naik, saudara. Tidak ada yang lain. Karena apa? Bukan saya ingin. Memang Tuhan. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati. Memberkati kaum Israel. Memberkati kaum Harun. Yang takut akan Tuhan. Tuhan memberi pertolongan. Amin. Mungkin saudara berkata, ya saya mau tambah aja kuat-kuatan. 13 sampai 16. Di luar konteks, maaf gak apa-apa ya. Tutup aja, tinggal 5 menit aja. Supaya lebih percaya lah teman-teman ini. Sebenarnya ayatnya ini ada 30, kalau diterusin gak selesai. Kita baru 2 ayat aja. Tolong tadi, Mazmur 115, ya ayat 11 sampai dengan 16. Atau langsung 13 sampai 16. Tadi takut akan Tuhan toh. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukan Israel, bukan Harun. Dari kita ini bukan mengejar berkat, kita mengejar takut akan Tuhan. Amin. Kalau Israel diberkati, Harun diberkati. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Baik yang kecil maupun yang besar. Gak usah ngomong orang kaya, miskin, orang bodoh. Pokoknya takut Tuhan semua akan dapat. Terus saudara lihat ini ada 2. Dalam perikop kecil ini ada 2 kata takut Tuhan. Terus 14 sampai berapa? 14, 15, 16 ya. Kiranya Tuhan memberi pertambahan. Ditambah apa dikurangi? Kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Luar biasa enggak saudara? Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini kepada 15 ya. Yang sekarang terakhir 16. Ini tambahan saudara. Yang ayat 16. Oh ini. Langit itu langit kepunyaan Tuhan. Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Sudah diberikan. Bagaimana rasa takut kepada Tuhan? Tuhan sudah memberi. Amin. Dia memberi kemurahan, kasih-Nya. Mana kasih kemurahanmu? Tuhan memberi kebaikannya, mana kebaikanmu? Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.
Kau memberkati kami semua di tempat ini, Kau sucikan setiap kami. Ampunilah kami Tuhan di tempat ini. Supaya hari ini menjadi hari di mana kami akan menyusunnya. Hari-hari akan datang supaya kami belajar takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan, membenci kesombongan, keangkuhan, perkataan-perkataan fitnah dan yang tidak baik. Biar jemaat di tempat ini kaya akan iman, kaya akan kemurahan, kaya akan kebaikan, kaya akan pengharapan. Tuhan, Kau memberkati kami semua di tempat ini. Karena takut akan Tuhan, sampai kepada anak cucu kami, Engkau tetap memelihara. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan menjadi pertolongan dan harapannya. Urapi kami semua di tempat ini, sucikan kami semuanya. Mari kita berdoa syafaat. Doa syafaat termasuk berkat adalah syafaat. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hati. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami dipercaya menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau menerima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaannya. Rumah tangga kesehatannya, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Menjadi geger, sombong, sibuk, arogan, dan egois. Sebab itu firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang telah mati, bangkit, naik surga. Menyediakan rumah dan akan datang menghakimi kita semua. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita semua menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang mengerti semua masalahku.